Dan ini dijual dengan harga, buat kalian yang lagi cari SUV mewah tapi yang harganya murah, terutama yang 100 jutaan, teman-teman gak perlu khawatir. Tonton terus video ini sampai habis karena kita akan bahas SUV yang bekas tentunya, harganya sekarang udah 100 jutaan. Yaitu yang di belakang saya ini ada Honda CR-V Prestige yang 2400 cc dengan transmisi otomatis tahun 2013. Jadi sekarang Honda CR-V ini harganya udah murah banget bekasnya. Sangat value for money untuk kondisi sekarang. Dan ini adalah unit dari stoknya Martak Auto Beautic. Jadi buat temen-temen yang pengen tahu lebih detailnya, nanti buat tanya-tanyanya nanti teman-teman bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi. Itu nomornya Bang Asraf selaku owner dari Martak Auto Beautic. Jadi sekarang kebetulan saya akan bahas mobil ini sendirian ya, karena memang Bang Asraf lagi berhalangan hadir, tapi saya akan maksimalin ya untuk jelasin kondisi dari mobil Honda CR-V Prestige ini yang 2400 cc tahun 2013. Nah, sebelum itu saya akan disclaimer dulu bahwa unit-unit yang ada di Martak Auto Beautic itu bergaransi bebas tabrak, bebas banjir, terus kilometernya juga asli ya, nggak ada puter-puteran, serta surat-suratnya juga dijamin keabsahannya, transmisi dan mesin juga udah pasti digaransi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, walaupun harganya murah ya kan, mau dari harga berapapun dan tahunnya berapapun, teman-teman nggak perlu khawatir, itu bisa teman-teman dapat benefitnya kalau misalnya beli mobil bekas di Martak Auto Beautic ya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu juga showroomnya ada di mana, teman-teman tinggal langsung searching aja di Google Maps, ada namanya Martak Auto Beautic. Nanti itu lokasinya tepat di showroom, dan kita lokasinya ada di Jakarta Timur ya, Durensawit tepatnya. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung aja bahas mobilnya. Di belakang saya ini ada Honda CR-V yang tipe Prestige paling tinggi, cc-nya 2400 cc, transmisinya otomatis tahun 2013. Tapi yang ini Prestige yang belum ada sunroof ya. Jadi ini tipe paling tinggi tapi belum ada sunroofnya. Tapi rasa berkendaranya kurang lebih sama. Ini salah satu CR-V generasi keempat berarti ya. Setelah CR-V yang seperti kodok ya, itu yang generasi 3. Nah ini generasi keempatnya. Kebetulan ini eksteriornya warnanya warna hitam. Terus juga di bagian depan ini dia lampunya udah LED projector untuk headlampnya. Sementara untuk sen serta lampu senjanya itu masih yang halogen. Terus kenapa ini masih value for money untuk dibeli di tahun 2024 ini ya? Karena ini termasuk salah satu SUV yang looknya masih kelihatan mewah banget, tongkrongannya masih oke banget ya. Teman-teman kalau misalnya dijajarin sama SUV-SUV yang tahun sekarang ataupun harga mobil yang di harga yang seperti ini, itu teman-teman pasti jauh di bawahnya, karena ini fiturnya juga lumayan lengkap, terus juga build quality juga oke. Dan bisa dilihat teman-teman tampilan depannya, ini grillnya black glossy ya, tapi di sini ada garnish chrome tepat di bagian depan ini. Jadi look bagian depannya terlihat luxury juga, mewah juga. Terus di bawah sini juga ada garnish chrome dan juga ada fog lampnya. Dan ini kebetulan surat-suratnya ini B genap Tangerang, pajaknya bulan 10, berarti masih hidup ya, masih ada beberapa bulan lagi. Dan ini yang cc-nya 2400 otomatis, tarikannya juga enak, rasa berkendaranya juga enak. Dan bantingan dari mobil ini udah nggak usah diraguin lagi ya, karena memang mobilnya juga lumayan besar. Dan kalau misalnya teman-teman pengen beli SUV, kalau misalnya tahun-tahun yang baru sekarang mungkin harganya udah 600 sampai 800 jutaan, bahkan sampai 900 juta. Jadi daripada teman-teman buang uang ya, tapi rasanya kurang lebih sama, mending teman-teman beli yang CR-V bekas ini gitu. Untuk bagian tampilan depannya ini kondisinya masih oke banget, walaupun ini sebenarnya mobilnya baru banget masuk ya. Cuma ini mungkin dari headlamp aja, dari kaca headlampnya aja agak-agak kusam. Tapi nanti teman-teman nggak perlu khawatir, nanti tinggal ngobrol aja sama Bang Asraf, itu bisa diberesin gitu. Untuk bagian mesinnya juga masih normal, nggak ada kendala apapun, masih kering. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dari kondisi mesinnya. Untuk bagian depan itu aja, kita coba cek ke bagian samping nih. Untuk bagian sampingnya juga kondisinya masih standar ya, nggak ada yang dirubah. Ini belum ada talang airnya. Terus dia window line-nya dia sudah chrome, handle pintunya juga bawaannya dia sudah chrome dan sudah dilengkapi dengan smart entry. Karena memang mobil ini dia kuncinya sudah kilas ya. Jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing pakai kunci lagi, tinggal kontongin aja. Kalau masuk tinggal pencet tombolnya. Kalau misalnya teman-teman lihat di video ini, bagian sampingnya juga kondisinya masih bagus, masih rapih, cuma ada barit-barit sedikit aja seperti ini ya. Nanti tinggal diberesin, gampang ya. Velgnya juga masih yang original bawaannya.
Dan ini kondisinya juga masih bagus, nggak ada grepes macam-macam. Bannya ini yang depan memang agak sedikit mulai retak-retak ya, tapi nanti teman-teman nggak perlu khawatir, tinggal ngobrol aja sama Bang Asrap, nanti tinggal digantiin gitu. Untuk bagian sampingnya juga kondisinya masih bagus, udah pasti nggak bekas senggol juga, nggak bekas tabrak juga. Bisa dilihat teman-teman panelnya masih rapih, catnya juga masih rapih ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu jauh lebih detail ya, bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah kalau nggak di deskripsi. Itu selaku Bang Asrap langsung ya, owner dari Martek Autobetik, yang pasti beliau jauh lebih tahu detail soal kondisi mobilnya ya. Tapi kalau misalnya dilihat secara kasat mata ya, ini masih rapi banget. Untuk panel-panelnya, nat-natnya semuanya masih rapi. Untuk bagian samping itu aja, kita langsung cek aja ke bagian belakang. Nah, untuk kondisi bagian belakangnya teman-teman, ini juga masih standar ya. Perubahannya cuma ada stiker Apple aja di sini. Sisanya semuanya masih standar. Terus mobil ini juga dia antenanya sudah shark fin antena, sudah ada roof spoiler dengan high mount stop lamp juga karena ini tipe paling tinggi. Terus kacanya juga sudah dilengkapi dengan defogger ya, dan ada wiper di bagian belakang. Terus juga di bagian belakang sini ada yang unik ya, yaitu ada tombol untuk smart entry juga. Jadi nggak cuma ada di handle pintu bagian depan, kiri, dan kanan, di bagian belakang bagasi juga dia bisa untuk kunci ataupun buka si mobilnya gitu. Terus di sini juga ada garnish chrome di bagian handle bagasi ya. Cuma memang buka bagasinya bukan di bagian sini, tapi ada di bagian sini. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ya. Terus di bagian belakang memang ini nggak ada emblem Prestige ya untuk si RV generasi ini. Terus bagian bumper bawahnya ini warnanya memang beda daripada warna bodinya. Dia bumpernya warnanya warna silver, apa ya, abu-abu lah ya, lebih tepatnya dia warna abu-abu gelap. Terus juga kondisinya masih standar. Cuma memang sayangnya di mobil ini nggak ada sensor parkir. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, kalau misalnya memang pengen dipasang sensor parkir, itu sangat-sangat gampang banget, tinggal ngobrol sama Bang Asrap nih. Untuk kondisi bagian belakang juga masih rapih, cuma ada baret-baret kecil aja nih, ada boncel sedikit, nanti tinggal dirapihin aja. Tapi udah pasti mau bagian belakangnya pun bebas tabrak ya. Jadi aman banget. Untuk bagian stop lampnya ini semuanya masih halogen seperti biasa, dan ciri khas dari mobil CR-V generasi keempat adalah bagian belakangnya terlihat bener-bener gendut banget ya. Mungkin yang kurang terbiasa agak terganggu, mungkin agak kurang enak ngeliatnya, tapi lama-lama pasti akan terbiasa ngelihat bodi mobil seperti ini guys. Gak usah pakai lama, kita langsung cek aja ke bagian bagasi nih. Oke, ini juga bagasinya dia sudah hidroliknya juga masih bagus banget. Dan untuk bagian bagasinya seperti teman-teman lihat sendiri, dia karena memang kapasitas mobilnya ini 5 orang atau 5 seater, cuma ada 2 row, jadi bagian bagasinya gede banget. Tuh, bisa teman-teman lihat. Ini saya bisa masuk ya, ini gede banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bawa barang-barang yang kayak gimana pun, ini pasti muat. Mau bawa koper yang besar seperti apapun, ini pasti muat banget. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh bagasi yang jauh lebih besar lagi, ini bisa dilipat ya untuk jok baris keduanya, dan ini juga akan rata. Ini kita tinggal buka. Nah, dia akan rata tuh. Dari sini juga bisa sih sebenarnya. Tuh, jadi tinggal dorong aja. Tuh, ini akan rata, dan pelipatannya juga seperti itu ya. Yang ini kurang ngelipet nih. Tapi kalau misalnya teman-teman kalau butuh kapasitas bagasi yang jauh lebih banyak, cuma kalaupun nggak dilipet ini masih cukup banget nih. Kalau misalnya teman-teman cuma buat pakai belanja bulanan ya. Terus di sebelah kiri sini juga masih ada cargonet yang kecil buat nyimpen. Terus juga ini di bagian bawah masih ada tempat penyimpanan nih, dan ban serepnya juga disimpan di bagian sini. Toolkitnya juga masih ada, kunci masih ada, segitiga pengaman juga masih ada, dongkraknya juga masih ada, dan kondisi ban serepnya juga masih bagus. Jadi ini bannya full size ya, sesuai dengan velg yang ada dipasang di mobilnya gitu guys. Biar kelihatan ya, gede banget ya. Padahal ini memang kalau misalnya mau dipaksain 7 seater juga masih bisa, tapi untuk generasi keempat ini dia memang kapasitas mobilnya 5 penumpang atau 5 seater, jadi bagasinya jauh lebih besar daripada mobil-mobil di kelasnya. Nah, sekarang saya ada di bagian interior nih dari Honda CR-V Prestige 2400cc tahun 2013. Oke, walaupun ini 2013, tapi kondisi bagian interiornya juga nggak kalah oke ya dibanding mobil-mobil yang sekarang. Kita bahas dari door trim dulu kali ya. Ini door trimnya dia memang interiornya
warnanya warna coklat ya, dominasi warna coklat. Terus dia sudah dilengkapi retractable mirror sama electric mirror. Cuma memang untuk all autonya itu cuma ada di sisi driver aja. Terus tempat penyimpanannya lumayan banyak ya, di bagian sini yang kecil memang. Terus bagian bawah juga ada cup holder, lumayan juga ya. Terus ini tapi hard plastik semua ya, cuma ada di bagian handrestnya aja yang ada finishing kulit. Terus untuk bagian sisi kanannya ini dia ada fitur Eco Mode atau Econ Mode kalau misalnya di Honda menyebutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh keiritan atau pengen hemat ya, ini tinggal diaktifin aja. Terus di sini ada tombol untuk stability control ya, untuk nonaktifin. Terus kita ke setirnya nih. Ini kondisi setirnya memang ini agak ada lepas-lepas sedikit, tapi kalau misalnya teman-teman pengen dirapiin nanti tinggal ngobrol aja karena mobilnya ini baru banget masuk ya. Tapi untuk pengaturannya di sini cukup lengkap. Di sebelah kanan ini ada untuk cruise control ya. Tuh, terus teman-teman bisa ngatur di sini. Terus juga sebelah kirinya ini ada tombol-tombol untuk mengatur head unitnya, guys. Terus di sini ada di bagian bawah sini ada tombol untuk angkat telepon dan tutup telepon juga, dan udah pasti di sini ada pedal shifter. Jadi teman-teman kalau misalnya mau akselerasinya jauh lebih enak lagi mobilnya, teman-teman bisa di sport mode dan bisa pakai pedal shiftnya. Dan untuk pengaturan setirnya dia udah tilting dan teleskopik, jadi jauh lebih fleksibel teman-teman kalau misalnya mengatur posisi berkendara. Dan juga yang pasti joknya dia sudah electric seat tuh, jadi teman-teman makin enak dan makin gampang ngedapetin posisi berkendara yang pas sesuai dengan postur teman-teman. Di bagian speedometer dia emang ciri khas dari speedometer CR-V generasi keempat adalah dia kayak berlevel-level gitu. Dan titik pusatnya ada di tengah, ada layar kecil berbentuk bulat. Dia ada MID gitu ya. Biasanya kan kotak, cuma di CR-V ini dia bulat, dan makin keluar dia ada tachometer, terus ada lampu indikator, sama ada jarum bensin ya. Jadi lumayan unik ya untuk desain dari speedometer CR-V generasi keempat ini. Dan ini kilometernya baru 77 ribuan kilometer aja, guys. Jadi termasuk yang rendah ya. Karena ini mobil tahun 2013, berarti sudah 11 tahun, tapi kilometernya baru 77.000 aja. Terus untuk sisi bagian tengah, ini dia memang punya dua layar ya. Di bagian atas ini ada layar kecil, di sini biasanya ada untuk kamera mundur. Terus ada ya semacam seperti MID. Di bagian tengah sini baru ada head unit dan dia sudah touchscreen juga. Terus di bagian sini juga AC-nya dia sudah digital. Udah double blower, bukan double blower, sorry. Ini dia udah dual zone. Jadi kiri kanannya dia bisa diatur masing-masing ya, secara individual. Pengaturan suhunya juga, pengaturan arah semburannya juga dia sudah lengkap banget, dan udah pasti udah double blower ya untuk mobil ini. Transmisinya matic, dia memang posisinya di sini seperti mobil-mobil CR-V dari dulu sampai yang sekarang pun yang terbaru, dia posisi transmisinya ada di bagian tengah karena dia memang front wheel drive alias penggerak roda bagian depan. Dan kondisinya kaki-kakinya juga masih bagus, terus juga reksirnya juga nggak ada masalah, jadi aman guys untuk kaki-kaki sama reksirnya. Terus juga dia sudah ada wood panel di bagian dashboard sini, jadi bikin kesan mobilnya jauh lebih mewah ya. Dan juga berlevel juga, dan di sini juga ada tempat penyimpanan, lacinya lumayan besar. Dan di bagian tengah juga ada konsol-konsol di bagian tengah yang cukup banyak ya. Dan ada di sini ada lighter ya, yang bisa jadiin power outlet. Di bagian tengah sini ada armrest yang cukup besar juga, posisinya lumayan enak, dan dia finishingnya kulit ya. Dan kalau misalnya teman-teman butuh tempat penyimpanan jauh lebih banyak, di bawahnya ada box penyimpanan yang disediakan power outlet sama ada USB port. Jadi enak banget kalau misalnya mau ngecas, tapi sambil disimpan di situ juga bisa guys. Dan ini joknya kulit, masih bawaannya, dan kondisinya juga masih bagus. Bisa dilihat teman-teman kerut-kerutnya. Ini masih full original, dan dia sudah electric seat di bagian sisi driver. Untuk passengernya belum ya. Dan kondisinya nggak ada yang robek, masih lumayan bagus untuk kondisi mobil 2013 nih. Plafonnya juga ini warnanya warna beige ya, sesuai dengan warna dari joknya, dan kondisinya masih bagus, masih rapih, masih belum turun ya. Jadi kondisinya masih oke banget. Di bagian tengah sini ada tempat penyimpanan buat kacamata, ada lampunya masih halogen memang. Dan ini sun visornya dia ada cermin. Nah ini sun visornya dia ada cerminnya. Dan di bagian sisi passenger juga ada cerminnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, tapi memang dia belum ada lampunya ya.
Untuk bagian depan itu aja yang bisa kita bahas, kita langsung aja cek ke bagian belakang. Nah, ini sisi bagian baris kedua nih dari Honda CR-V. Dia enaknya udah double blower di sini ya. Dan nggak perlu khawatir teman-teman, untuk keluasan kabin udah pasti ini paling oke banget di kelasnya, karena memang ini kan cuma 5 seater aja. Jadi cuma 2 baris, terus posisi mobilnya dimensinya dia panjang. Jadi ruang bagian tengahnya enak banget, joknya juga posisinya lumayan enak ya. Dan ini kulit masih empuk juga. Dan untuk baris kedua ini dia ada senderan tangan di bagian door trim ya, terus ada speaker juga, ada cup holder. Dan di bagian tengah sini juga dia ada armrest dengan 2 cup holder di bagian tengah. Jadi kalau misalnya di bagian tengah ini cuma 2 orang, enak nih, walaupun perjalanan jauh posisinya masih cukup enak nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tidur masih enak banget. Terus juga di sini harusnya sih udah ISOFIX ya. Terus juga ini kulitnya juga masih bagus, masih original, kerutnya juga masih oke. Terus di bagian depan sini dia ada back pocket ya, kiri kanan. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh tempat penyimpanan yang lebih, bisa ditaruh di sini, karena konsol bagian tengahnya dia nggak ada tempat penyimpanan maupun power outlet ya. Jadi cuma ada double blower aja di sini, dan dia cuma bisa buka tutup si double blowernya aja, nggak ada untuk leveling fan-nya, nggak ada untuk suhunya. Jadi ngikut ke bagian baris yang depan ya. Terus juga ini ada bonus karpet juga di sini. Nah, jadi sesuai warnanya sama karpet dasarnya. Jadi enak nih mobil, termasuk yang cukup enak, tinggal pakai aja. Terus ini salah satu SUV yang murah juga kalau misalnya teman-teman bandingin ya sama SUV sekelasnya di tahun yang baru itu, udah harganya udah nggak masuk akal guys. Itu bisa start dari 500 juta sampai ke 800 jutaan. Jadi ini jadi salah satu unit yang bisa jadi teman-teman pengen ngerasain SUV, pengen dapat kelas yang jauh lebih oke ya kan, yang masuknya ini premium tapi harganya udah murah, seharga LCGC bahkan. Ini bisa langsung boyong Honda CR-V Prestige 2400 cc tahun 2013 yang kilometernya baru 77.000 aja, dan ini dijual dengan harga cuma 179 juta. Coba bayangin guys, cuma 179 juta teman-teman bisa bawa pulang Honda CR-V generasi keempat, tipe paling tinggi lagi, tipe paling lengkap. Dia udah ada cruise control, terus juga dia udah electric seat, udah keyless juga, terus juga AC-nya udah dual zone ya kan, joknya kulit, kabinnya besar ya kan, luas bagian interiornya, eksteriornya juga mewah ya kan. Jadi teman-teman kapan lagi punya Honda CR-V cuma 179 juta dan masih boleh nego, karena itu harganya harga cash guys. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nego, langsung aja hubungi Bang Asraf, nomornya ada di bawah. Nanti teman-teman tinggal negosiasi ya kan. Dan kalau misalnya teman-teman pengen kredit misalnya, karena kan di Martak Auto Beauty itu cuma menerima cash only ya, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman pengen kredit, itu mekanismenya nanti teman-teman negosiasi dulu untuk harga cashnya dengan Bang Asraf. Nanti setelah deal harga cash, teman-teman baru cari leasing sendiri ya. Jadi teman-teman terserah itu mau backgroundnya seperti apa, terus juga pencairannya seperti apa. Yang penting nanti setor ke showroom atau ke Bang Asraf itu cukup sesuai dengan harga deal aja. Jadi gitu teman-teman. Dan dijamin juga mobilnya bebas tabrak, bebas banjir, kilometernya juga jamin asli, nggak ada puter-puteran. Terus juga transmisi sama mesin juga digaransi ya kan. Kurang apa lagi teman-teman. Jadi teman-teman cek dulu aja mobilnya, jangan dulu bilang kemahalan atau kemurahan. Itu harus cek dulu, lihat kondisinya, test drive kalau perlu ya kan. Terus juga kalau misalnya teman-teman dari jauh, teman-teman bisa langsung kirim pihak ketiga untuk inspeksi supaya tahu kondisinya, atau mau dibawain gain check ke bengkel resmi juga boleh banget. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, kalaupun mau teman-teman minat sama mobilnya, terus teman-teman ada di luar daerah, bisa dikirim mobilnya karena masih ada ekspedisi, jadi gampang banget ya teman-teman. Terus juga kalau misalnya teman-teman pengen test drive, langsung aja datang ke showroom, itu langsung searching aja di Google Maps Martak Auto Beauty, itu langsung tepat poinnya ada di Martak Auto Beauty gitu. Oke, jadi itu dia teman-teman, saya udah jelasin semua kondisi dari Honda CR-V Prestige 2400 cc yang 2013 ini. Jadi kalau misalnya teman-teman punya budget di bawah 200 juta ya kan, teman-teman bisa boyong Honda CR-V ini. Teman-teman bisa rasain mobilnya, terus juga rasa berkendaranya juga sangat mewah ya kan hitungannya, karena ini CR-V
kelasnya juga beda daripada teman-teman beli LCGC, kecil mobilnya, terus juga build quality-nya juga belum tentu oke ya kan. Jadi teman-teman ini bisa jadi salah satu pilihannya. Walaupun bekas tapi berkualitas karena bergaransi juga, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Keluar dari showroom itu mobil udah tinggal pakai, nggak usah mampir-mampir kemana-mana lagi karena semuanya digaransi ya kan, ada mesin, transmisi, terus juga kilometernya juga zaman asli, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Dan electric seat yang ada di mobil ini juga masuk ke garansi, jadi oke banget kan. Kalau misalnya teman-teman kepo ya kan, langsung aja cek semua sosial media dari Martak Auto Beautic. Ada Instagram, ada TikTok, juga ada YouTube. Jadi buat teman-teman di sini yang baru gabung, yang baru nonton, baru nemu video ini, bisa langsung aja di-subscribe channel YouTube dari Martak Auto Beautic dan Main Mobil, karena video ini nanti akan tayang di dua channel tersebut. Supaya teman-teman gak ketinggalan nih info-info soal mobil bekas dan mobil-mobil murah yang lainnya. Jadi itu dia teman-teman. Mungkin cukup ya untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Itu nomor Bang Asraf selaku owner dari Martak Auto Beautic. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir ya kan. Semoga rezekinya banyak, rezekinya berkah supaya bisa beli mobil bekas berkualitas di Martak Auto Beautic. Kalau gitu saya pamit, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.